Dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini, Allah kembali menunjukkan kemurahannya. Hanya dengan mendengarkan Al-Quran, maka kita akan mendapat rahmat kasih sayang Allah. Sebuah imbalan yang sangat besar. Bandingkan jika yang kita dengarkan adalah berita gosip, musik-musik jahiliyah, dan disertai goyangan syahwat, serta sarana audio lain yang minim manfaat, alih-alih memberi keuntungan. Yang kita dengarkan selain Al-Quran hanya akan menyebabkan hati menjadi kesat, sehingga putur menjadi langganan. Innalillahi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengarkan satu ayat Al-Quran, akan dicatat baginya satu kebajikan yang akan berlipat ganda. Dan barang siapa membacanya, maka baginya cahaya di hari kiamat. Satu ayat Al-Quran yang didengarkan akan diberi kebaikan berlipat ganda. Bandingkan dengan kebaikan yang akan kita peroleh ketika mendengarkan satu lagu pop. Misalnya, mana yang lebih kita sukai, lagu-lagu pop atau murattal Al-Quran? Dari segi kesehatan, mendengarkan bacaan Al-Quran bisa berfungsi sebagai terapi berbagai macam penyakit. Insinyur Abdul Daim Al-Kahil dalam bukunya Al-Quran The Healing Book menyebutkan, bagi penderita penyakit jantung bisa disembuhkan insya Allah dengan mendengarkan Al-Quran selama 1 jam setiap hari. Lebih lanjut, beliau menegaskan agar kita senantiasa mendengarkan Al-Quran dimanapun, selain di tempat-tempat yang dilarang. Bahkan beliau menyarankan agar kita senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran meskipun sedang tidur, karena telinga tetap mendengar dan otak tetap merekam apa yang didengar meskipun dalam keadaan tertidur. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran, di mana dalam beberapa ayat, pendengaran lebih dulu disebut oleh Allah dalam ayat-ayatnya daripada penglihatan dan hati. Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Selidik punya selidik, fakta medis membuktikan bahwa indera yang berfungsi pertama dan terakhir kali pada diri setiap manusia adalah pendengaran atau telinga. Hal ini terbukti dengan janin yang masih berada di kandungan. Mereka mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua mereka dan orang-orang di sekitarnya. Ketika lahir, telinganya sudah berfungsi dengan baik. Meski matanya belum bisa melihat, apalagi hatinya belum bisa merasakan. Ketika menginjak usia senja, telinga menduduki peringkat terakhir masa pensiunnya. Ia merupakan indera yang masa kerjanya paling lama. Oleh karenanya, kita dapati banyak di antara sesepuh yang sudah tidak bisa melihat tapi telinganya masih berfungsi dengan baik. Hal ini pula yang membuat kita terkagum-kagum dengan sosok tunanetra yang memang Allah beri kelebihan untuk menghafal ayat-ayatnya, atau adanya balita yang sudah bisa menghafal Al-Quran, sementara mereka belum bisa berbicara apalagi membaca dan menulis. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surah Ali Imran 191.
Salah satu bukti dari berpengaruhnya bacaan Al-Quran yang diperdengarkan bisa kita lihat pada sosok Farih Abdurrahman. Ia adalah bocah ajaib berusia 3 tahun yang menghafal Al-Quran melalui pendengarannya. Sang ibu terbiasa memperdengarkan murotal Al-Quran sejak ia berada dalam kandungan. Setelah dikonfirmasi, Ibunda Farih menuturkan ketika dalam kondisi hamil, saya sering membaca Al-Quran dan setiap hari Jumat saya membaca surat Al-Kahfi, sedangkan setiap hari saya membaca Al-Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan An-Nas, surah Al-Mulk dan surah Maryam. Lalu setelah kelahiran Farih Abdurrahman, saya membacakan Al-Quran setiap hari kepadanya. Saya baca di sampingnya, zikir-zikir pagi dan sore hari seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban ini terbukti ketika Farih yang belum bisa berbicara tiba-tiba melafalkan potongan-potongan ayat dari surah Al-Kahfi, dan sehari-harinya Farih terbiasa menzikirkan Al-Quran meskipun tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Subhanallah. Dari dalam negeri kita mengenal Bunda Wuryaningsi, pendiri Pondok Pesantren Salimah yang merupakan istri dari Ustadz Mutamimul Ula. Ini menceritakan pengalamannya. Kata beliau, dari setiap kehamilan, aktivitas yang paling utama untuk janin saya adalah memperdengarkan murattal Al-Quran. Hampir selama 24 jam saya selalu memutar bacaan Al-Quran untuk diperdengarkan kepada bayi dalam kandungan saya. Hasilnya, Allah menjadikan semua anak beliau penghafal Al-Quran. Bahkan dari 10 anaknya itu ada yang bisa menghafal Al-Quran secara lengkap ketika usianya baru 8 tahun. Salah satunya adalah Ustadz Faris Jihadi yang berhasil mendapatkan sanad bacaan seperti bacaan Rasulullah yang diperdengarkan kepada para sahabat. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد